Ayub pasal 36. Tujuan sengsara ialah pertobatan. Berkatalah Elihu selanjutnya, "Bersabarlah sebentar, aku akan mengajar engkau, karena masih ada yang hendak kukatakan demi Allah. Aku akan meraih pengetahuanku dari jauh, dan membenarkan pembuatku, karena sungguh-sungguh bukan dusta perkataanku. Seorang yang sempurna pengetahuannya menghadapi engkau. Ketahuilah Allah itu perkasa, namun tidak memandang hina apapun. Ia perkasa dalam kekuatan akal budi. Ia tidak membiarkan orang fasik hidup, tetapi memberi keadilan kepada orang-orang sengsara. Ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar, tetapi menempatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja-raja di atas tahta, sehingga mereka tinggi martabatnya. Jikalau mereka dibelenggu dengan rantai, tertangkap dalam tali kesengsaraan, maka ia memperingatkan mereka kepada perbuatan mereka dan kepada pelanggaran mereka, karena mereka berlaku congkak, dan ia membukakan telinga mereka bagi ajaran, dan menyuruh mereka berbalik dari kejahatan. Jikalau mereka mendengar dan takluk, maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka, dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Tetapi, jikalau mereka tidak mendengar, maka mereka akan mati oleh lembing dan binasa dalam kebebalan. Orang-orang yang fasik hatinya menyimpan kemarahan. Mereka tidak berteriak minta tolong kalau mereka dibelenggunya. Nyawa mereka binasa di masa muda, dan hidup mereka berakhir sebelum saatnya. Dengan sengsara, ia menyelamatkan orang sengsara. Dengan penindasan, ia membuka telinga mereka. Juga engkau dibujuknya keluar dari dalam kesesakan, ke tempat yang luas, bebas dari tekanan, ke meja hidanganmu yang tenang dan penuh lemak. Tetapi engkau sudah mendapat hukuman orang fasik sepenuhnya. Engkau dicengkeram hukuman dan keadilan. Janganlah panas hati membujuk engkau berolok-olok. Janganlah besarnya tebusan menyesatkan engkau. Dapatkah teriakanmu meluputkan engkau dari kesesakan? Ataukah seluruh kekuatan jerih payahmu? Janganlah merindukan malam hari, waktu bangsa-bangsa pergi dari tempatnya. Jagalah dirimu, janganlah berpaling kepada kejahatan. Karena itulah sebabnya, engkau dicobai oleh sengsara. Sesungguhnya Allah itu mulia di dalam kekuasaannya. Siapakah guru seperti dia? Siapakah akan menentukan jalan baginya? Dan siapa berani berkata, engkau telah berbuat curang? Ingatlah, bahwa engkau harus menjunjung tinggi perbuatannya yang selalu dinyanyikan oleh manusia. Semua orang melihatnya, manusia memandangnya dari jauh. Sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Jumlah tahunnya tidak dapat diselidiki. Ia menarik ke atas titik-titik air, dan memekatkan kabut menjadi hujan, yang dicurahkan oleh mendung, dan disiramkan ke atas banyak manusia. Siapa mengerti berkembangnya awan, dan bunyi gemuruh di tempat kediamannya? Sesungguhnya, ia mengembangkan terangnya di sekelilingnya, dan menudungi dasar laut. Karena dengan semuanya itu ia mengadili bangsa-bangsa, dan juga memberi makan dengan berlimpah-limpah. Kedua tangannya diselubunginya dengan kilat petir, dan menyuruhnya menyambar sasaran. Pekik perangnya memberitakan kedatangannya. Kalau dengan murka, ia berjuang melawan kecurangan. Ayub pasal 37. Kemuliaan Allah di alam semesta. Sungguh, oleh karena itu hatiku berdebar-debar dan melonjak dari tempatnya. Dengarlah gegap gempita suaranya. Guru yang keluar dari dalam mulutnya. Ia melepaskannya ke seluruh kolong langit, dan juga kilat petirnya ke ujung-ujung bumi. Kemudian suaranya menderu. Ia mengguntur dengan suaranya yang megah. Ia tidak menahan kilat petir bila suaranya kedengaran. Allah mengguntur dengan suaranya yang mengagumkan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Karena kepada salju ia berfirman, jatuhlah ke bumi. Dan kepada hujan lebat dan hujan deras, jadilah deras. Tangan setiap manusia diikatnya dengan dibubuhi meterai, agar semua orang mengetahui perbuatannya. Maka binatang liar masuk ke dalam tempat persembunyiannya dan tinggal dalam sarangnya. Taufan keluar dari dalam perbendaharaan, dan hawa dingin dari sebelah utara. Oleh nafas Allah terjadilah es, dan permukaan air yang luas membeku. Awan pun dimuatinya dengan air,
dan awan memencarkan kilatnya. Lalu kilatnya menyambar-nyambar ke seluruh penjuru menurut pimpinannya untuk melakukan di permukaan bumi segala yang diperintahkannya. Ia membuatnya mencapai tujuannya, baik untuk menjadi pentung bagi isi buminya, maupun untuk menyatakan kasih setia. Berilah telinga kepada semuanya itu, hai Ayub, diamlah dan perhatikanlah keajaiban-keajaiban Allah. Tahukah engkau bagaimana Allah memberi tugas kepadanya dan menyinarkan cahaya dari awannya? Tahukah engkau tentang melayangnya awan-awan, tentang keajaiban-keajaiban dari Yang Maha Tahu? Hai engkau yang pakaiannya menjadi panas, jika bumi terdiam karena panasnya angin selatan, dapatkah engkau seperti dia menyusun awan menjadi cakrawala, keras seperti cermin tuangan? Beritahukanlah kepada kami apa yang harus kami katakan kepadanya. Tak ada yang dapat kami paparkan oleh karena kegelapan. Apakah akan diberitahukan kepadanya bahwa aku akan bicara? Pernahkah orang berkata bahwa ia ingin dibinasakan? Seketika terang tidak terlihat karena digelapkan mendung, lalu angin berembus, maka bersihlah cuaca. Dari sebelah utara muncul sinar keemasan. Allah diliputi oleh keagungan yang dahsyat, yang maha kuasa, yang tidak dapat kita pahami. Besar kekuasaan dan keadilannya, walaupun kaya akan kebenaran, ia tidak menindasnya. Itulah sebabnya ia ditakuti orang. Setiap orang yang menganggap dirinya mempunyai hikmat tidak dihiraukannya. Ayub pasal 38. Jawab Tuhan kepada Ayub. Kekuasaan Tuhan di alam semesta. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama, dan semua anak Allah bersorak-sorai, siapa telah membendung laut dengan pintu? Ketika membual keluar dari dalam rahim, ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya, dan kekelaman menjadi kain bedungnya, ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu, ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Pernahkah dalam hidupmu engkau menyuruh datang dini hari atau fajar kau tunjukkan tempatnya, untuk memegang ujung-ujung bumi, sehingga orang-orang fasik dikebaskan daripadanya? Bumi itu berubah seperti tanah liat yang dimeteraikan. Segala sesuatu berwarna seperti kain. Orang-orang fasik dirampas terangnya dan dipatahkan lengan yang diacungkan. Engkaukah yang turun sampai ke sumber laut atau berjalan-jalan melalui dasar samudra raya? Apakah pintu gerbang maut tersingkap bagimu? Atau pernahkah engkau melihat pintu gerbang kelam pekat? Apakah engkau mengerti luasnya bumi? Nyatakanlah kalau engkau tahu semuanya itu. Di manakah jalan ke tempat kediaman terang, dan di manakah tempat tinggal kegelapan? Sehingga engkau dapat mengantarnya ke daerahnya, dan mengetahui jalan-jalan ke rumahnya. Tentu engkau mengenalnya, karena ketika itu engkau telah lahir, dan jumlah hari-harimu telah banyak. Apakah engkau telah masuk sampai ke perbendaharaan salju, atau melihat perbendaharaan hujan batu, yang kusimpan untuk masa kesesakan, untuk waktu pertempuran dan peperangan? Di manakah jalan ke tempat terang berpencar, ke tempat angin timur bertebar ke atas bumi? Siapakah yang menggali saluran bagi hujan deras, dan jalan bagi kilat guruh? Untuk memberi hujan ke atas tanah, di mana tidak ada orang, ke atas padang tandus yang tidak didiami manusia, untuk mengenyangkan gurun dan belantara, dan menumbuhkan pucuk-pucuk rumput muda. Apakah hujan itu berayah? Atau siapakah yang menyebabkan lahirnya titik air embun? Dari dalam kandungan siapakah keluar air beku? Dan embun beku di langit, siapakah yang melahirkannya?
Air membeku seperti batu, dan permukaan samudera raya mengeras. Dapatkah engkau memberkas ikatan bintang Kartika, dan membuka belenggu bintang belantik? Dapatkah engkau menerbitkan Mintagul Buruj pada waktunya, dan memimpin bintang biduk dengan pengiring-pengiringnya? Apakah engkau mengetahui hukum-hukum bagi langit, atau menetapkan pemerintahannya di atas bumi? Dapatkah engkau menyaringkan suaramu sampai ke awan-awan, sehingga banjir meliputi engkau? Dapatkah engkau melepaskan kilat, sehingga sabung menyambung? Sambil berkata kepadamu, ya, siapa menaruh hikmat dalam awan-awan? Atau siapa memberikan pengertian kepada gumpalan mendung? Siapa dapat menghitung awan dengan hikmat? Dan siapa dapat mencurahkan tempayan-tempayan langit? Ketika debu membeku menjadi logam tuangan, dan gumpalan tanah berlekat-lekatan. Ayub pasal 39. Dapatkah engkau memburu mangsa untuk singa betina, dan memuaskan selera singa-singa muda? Kalau mereka merangkak di dalam sarangnya, mengendap di bawah semak belukar, siapakah yang menyediakan mangsa bagi burung gagak, apabila anak-anaknya berkauk-kauk kepada Allah, berkeliaran karena tidak ada makanan? Apakah engkau mengetahui waktunya kambing gunung beranak, atau mengamat-amati rusa waktu sakit beranak? Dapatkah engkau menghitung berapa lamanya sampai genap bulannya, dan mengetahui waktunya beranak? Dengan membungkukkan diri, mereka melahirkan anak-anaknya dan mengeluarkan isi kandungannya. Anak-anaknya menjadi kuat dan besar di padang. Mereka pergi dan tidak kembali lagi kepada induknya. Siapakah yang mengumbar keledai liar? Atau siapakah yang membuka tali tambatan keledai jalang? Kepadanya telah kuberikan tanah dataran sebagai tempat kediamannya, dan padang masin sebagai tempat tinggalnya. Ia menertawakan keramaian kota, tidak mendengarkan teriak si pengiring. Ia menjelajah gunung-gunung padang rumputnya, dan mencari apa saja yang hijau. Apakah lembu hutan mau takluk kepadamu, atau bermalam dekat palunganmu? Dapatkah engkau memaksa lembu hutan mengikuti alur bajak dengan keluhan? Atau apakah ia akan menyisir tanah lembah mengikuti engkau? Percayakah engkau kepadanya, karena kekuatannya sangat besar? Atau kau serahkankah kepadanya pekerjaanmu yang berat? Apakah engkau menaruh kepercayaan kepadanya, bahwa ia akan membawa pulang hasil tanahmu, dan mengumpulkannya di tempat pengirikanmu? Dengan riang, sayap burung onta berkepak-kepak. Tetapi apakah kepak dan bulu itu menaruh kasih sayang? Sebab telurnya ditinggalkannya di tanah, dan dibiarkannya menjadi panas di dalam pasir. Tetapi lupa bahwa telur itu dapat terpijak kaki, dan diinjak-injak oleh binatang-binatang liar. Ia memperlakukan anak-anaknya dengan keras, seolah-olah bukan anaknya sendiri. Ia tidak peduli kalau jerih payahnya sia-sia, karena Allah tidak memberikannya hikmat dan tidak membagikan pengertian kepadanya. Apabila ia dengan megah mengepakkan sayapnya, maka ia menertawakan kuda dan penunggangnya. Engkaukah yang memberi tenaga kepada kuda? Engkaukah yang mengenakan surai pada tengguknya? Engkaukah yang membuat dia melompat seperti belalang? Ringgiknya yang dahsyat mengerikan. Ia menggaruk tanah lembah dengan gembira. Dengan kekuatan ia maju menghadapi senjata. Kedahsyatan ditertawakannya. Ia tidak pernah kecut hati, dan ia pantang mundur menghadapi pedang. Di atas dia tabung panah gemerincing, tombak dan lembing gemerlapan. Dengan garang dan galak, dilulurnya tanah. Dan ia meronta-ronta kalau kedengaran bunyi sangkakala. Ia meringkik setiap kali sangkakala ditiup, dan dari jauh sudah diciumnya perang, gertak para panglima dan pekik. Oleh pengertian Mugah, burung elang terbang, mengembangkan sayapnya menuju ke selatan. Atas perintah Mugah, Raja Wali terbang membubung dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi. Ia diam dan bersarang di bukit batu, di puncak bukit batu, dan di gunung yang sulit didatangi. Dari sana ia mengintai mencari mangsa. Dari jauh matanya mengamat-amati. Anak-anaknya menghirup darah, dan di mana ada yang tewas, disitulah dia. Ayub merendahkan diri di hadapan Allah. Maka jawab Tuhan kepada Ayub, apakah si pengecam hendak berbantah dengan yang Maha Kuasa? Hendaklah yang mencela Allah menjawab. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, sesungguhnya
Aku ini terlalu hina. Jawab apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. 1 kali aku berbicara, tetapi tidak akan kuulangi. Bahkan 2 kali, tetapi tidak akan kulanjutkan. Ayub pasal 40. Tuhan menantang Ayub. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, "Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau, dan engkau memberitahu aku. Apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku, mempersalahkan aku, supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Apakah lenganmu seperti lengan Allah, dan dapatkah engkau mengguntur seperti Dia? Hiasilah dirimu dengan kemegahan dan keluhuran, kenakanlah keagungan dan semarak, luapkanlah marahmu yang bergelora. Amat-amatilah setiap orang yang congkak dan rendahkanlah dia. Amat-amatilah setiap orang yang congkak, tundukkanlah dia, dan hancurkanlah orang-orang fasik di tempatnya. Pendamlah mereka bersama-sama dalam debu, kurunglah mereka di tempat yang tersembunyi. Maka aku pun akan memuji engkau, karena tangan kananmu memberi engkau kemenangan." Lukisan tentang kuda Nil. Perhatikanlah kuda Nil yang telah kubuat, seperti juga engkau. Ia makan rumput seperti lembu. Perhatikanlah tenaga di pinggangnya, kekuatan pada urat-urat perutnya. Ia meregangkan ekornya seperti pohon aras. Otot-otot pahanya berjalin-jalinan, tulang-tulangnya seperti pembuluh tembaga, kerangkanya seperti batang besi. Dia yang pertama dibuat Allah, makhluk yang diberinya bersenjatakan pedang. Iya, bukit-bukit mengeluarkan hasil baginya, di mana binatang-binatang liar bermain-main. Di bawah tumbuhan teratai ia menderum, tersembunyi dalam gelagah dan payah. Tumbuh-tumbuhan teratai menaungi dia dengan bayang-bayangnya. Pohon-pohon ganarusa mengelilinginya. Sesungguhnya biarpun sungai sangat kuat arusnya, ia tidak gentar, ia tetap tenang. Biarpun sungai Yordan meluap melanda mulutnya, dapatkah orang menangkap dia dari muka, mencocok hidungnya dengan keluhan? Lukisan tentang buaya. Dapatkah engkau menarik buaya dengan kail, atau menghimpit lidahnya dengan tali? Dapatkah engkau mengenakan tali rotan pada hidungnya, mencocok rahangnya dengan kaitan? Mungkinkah ia mengajukan banyak permohonan belas kasihan kepadamu, atau berbicara dengan lemah lembut kepadamu? Mungkinkah ia mengikat perjanjian dengan engkau, sehingga engkau mengambil dia menjadi hamba untuk selama-lamanya? Dapatkah engkau bermain-main dengan dia seperti dengan burung, dan mengikat dia untuk anak-anakmu perempuan? Mungkinkah kawan-kawan nelayan memperdagangkan dia, atau membagi-bagikan dia di antara pedagang-pedagang? Dapatkah engkau menusuki kulitnya dengan serampang, dan kepalanya dengan tempuling? Letakkan tanganmu ke atasnya, ingatlah pertarungannya, engkau tak akan melakukannya lagi. Sesungguhnya harapanmu hampa, baru saja melihat dia, orang sudah terbanting. Ayub pasal 41. Orang yang nekat pun tak akan berani membangkitkan marahnya. Siapakah yang dapat bertahan di hadapan aku? Siapakah yang menghadapi aku, yang kubiarkan tetap selamat? Apa yang ada di seluruh kolong langit adalah kepunyaanku. Aku tidak akan berdiam diri tentang anggota-anggota badannya, tentang keperkasaannya dan perawakannya yang tampan. Siapakah dapat menyingkapkan pakaian luarnya? Baju zirahnya yang berlapis 2, siapakah dapat menembusnya? Siapa dapat membuka pintu moncongnya? Di sekeliling giginya ada kengerian. Punggungnya adalah perisai-perisai yang bersusun, terlekat rapat seperti meterai. Rapat hubungannya yang satu dengan yang lain, sehingga angin tidak dapat masuk. Yang satu melekat pada yang lain, bertautan tak terceraikan lagi. Bersinya menyinarkan cahaya, matanya laksana merekahnya fajar. Dari dalam mulutnya keluar suluh, dan berpancaran bunga api. Dari dalam lubang hidungnya mengepul uap, bagaikan dari dalam belanga yang mendidih dan menggelegak isinya. Nafasnya menyalakan bara, dan nyala api keluar dari dalam mulutnya. Di dalam tengguknya ada kekuatan, ketakutan berlompatan di hadapannya. Daging gelambirnya berlekatan, melekat padanya, tidak tergerak. Hatinya keras seperti batu kilangan bawah. Bila ia bangkit, maka semua yang berkuasa menjadi gentar, menjadi bingung karena ketakutan.
Bila ia diserang dengan pedang, ia tidak mempan. Demikian juga dengan tombak, seligi atau lembing. Besi dirasanya seperti jerami, tembaga seperti kayu lapuk. Anak panah tidak dapat menghalau dia. Batu umban seolah-olah berubah padanya menjadi jerami. Gada dianggapnya jerami, dan ia menertawakan desingan lembing. Pada bagian bawahnya ada tembikar yang runcing. Ia membujur di atas lumpur, seperti pengeretan pengirik. Lubuk dibuatnya berbual-bual seperti periuk. Laut dijadikannya tempat memasak campuran rempah-rempah. Ia meninggalkan jejak yang bercahaya, sehingga samudera raya disangka orang rambut putih. Tidak ada taranya di atas bumi. Itulah makhluk yang tidak mengenal takut. Segala yang tinggi takut kepadanya. Ia adalah raja atas segala binatang yang ganas. Ayub pasal 42. Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau, supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu." Keadaan Ayub dipulihkan. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang Teman, "Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku, seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku, seperti hambaku Ayub." Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Zofar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan, dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 onta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Keren Hapuh. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub, tua dan lanjut umur.